Ya guys, alhamdulillah ini masuk. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman nariknya hari ini? Mudah-mudahan semuanya yang narik hari ini orderannya diberikan kelancaran ya, rezekinya lancar. Dan untuk teman-teman yang akunnya masih budek, masih anyep, masih gagunya parah sekali, silakan nanti dilihat video ini sampai selesai ya, karena di video kali ini saya ingin sharing ya seputar mengenai akun Gojek yang gagunya itu parah sekali. Itu gimana cara menanganinya, itu gimana, karena saya juga membaca di kolom komentar ya berbagai masukan dari teman-teman driver Gojek yang lain. Nanti juga akan saya tampilkan di sini, mungkin teman-teman nanti bisa bisa dipelajari atau diambil ilmunya kalau memang itu cocok ya di akun teman-teman ya. Dan sebelum itu teman-teman, hari ini saya narik tadi dari jam setengah 1 ya sampai jam 5-an. Alhamdulillah cuma dikasih 7 orderan, pendapatannya 74.800 ya. Jadi saya narik dari setengah 1 sampai jam 5, dapat 7 orderan. Karena hari ini tadi motor saya sempat mogok ya, padahal sebelumnya sudah diservis. Jadi pas dapat orderan lagi pas motornya mogok, jadi terpaksa di cancel sama CS ya. Oke teman-teman, di sini di hari ini tadi ya, saya itu sambil narik, memang sambil coba narik GoFood ya, karena ada teman kita yang menyampaikan, "Bang, coba bahas tentang GoFood ya." Jadi hari ini tadi alhamdulillah saya dapat 3 orderan GoFood ya, 3 orderan GoFood dan 4 orderan Goret ya. Karena memang saya tadi awal-awal narik tadi saya coba menyesuaikan ya dengan area-area yang memang potensi GoFoodnya itu agak lumayan. Jadi kemudian akun saya memang kebetulan memang lagi delay atau bisa dibilang anyep. Jadi saya sampaikan apa adanya aja. Kalau akun lagi anyep ya saya sampaikan anyep ya. Kalau lagi akun lagi enak ya saya sampaikan juga apa adanya ya. Kita cari keberkahannya aja, jadi nggak ada yang dibuat-buat. Atau mungkin teman-teman ada yang mengira kalau akunnya lagi lancar aja di upload videonya, tapi kalau akunnya anyep nggak bikin video. Jadi seperti yang saya sampaikan, saya asalkan ada waktunya kemudian sempat untuk mengupload ya kita upload ya. Jadi apa adanya aja, kita cari keberkahannya, nggak kita buat-buat, kita jujur apa adanya aja. Oke teman-teman, langsung aja ya ke pembahasan. Jadi ini saya tampilkan juga beberapa komentar dari teman kita yang katanya akunnya gagunya parah sekali ya. Bisa teman-teman baca ya komentar-komentar dari teman-teman rekan-rekan driver kita, driver Gojek ya. Dan juga ada masukan yang menurut saya bagus. Terima kasih untuk Bang Jepret Jepret ya. Ini nama akunnya lumayan unik nih. Silakan teman-teman baca. Kalau yang menurut saya pribadi ya, dan saya memang cocok dengan pendapat abangnya ini, untuk akun-akun yang gagunya parah sekali, yang anyepnya itu berhari-hari sampai mingguan, sampai 10 hari ke atas ya, yang sehari cuma 1-2 orderan. Yang pertama, kalau menurut saya teman-teman pelajari riwayat orderannya setiap harinya ya, dipelajari. Jadi kebiasaan akunnya itu dipelajari, area-area mana yang benar-benar teman-teman itu punya ya, istilahnya punya riwayat yang bagus di area itu. Coba teman-teman ngetem di situ ya, tunggu 15 sampai 20 menit. Kalau nggak ada, kemudian teman-teman geser ke area lain yang tentunya kemarinnya misalnya ya teman-teman punya riwayat di situ ya. Dan yang kedua teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan juga di video-video sebelumnya, coba difokuskan ya di satu layanan ya. Karena kebanyakan teman-teman akun yang campuran ya, ini kasusnya banyak, itu seharian bisa nggak pecah, seharian full cuma dapat 2-3 orderan, padahal dia full di Gojek ya, nggak ada kerjaan lain. Jadi
itu sangat apa ya, kasihan keluarganya sudah nunggu di rumah berharap ya suaminya dapat apa orderan yang lumayan, dapat uang yang lumayan, ternyata pulang nggak bawa uang ya. Kemudian yang berikutnya teman-teman, pelajari jam-jam berapa aja ya, jam berapa kebiasaan teman-teman itu nariknya itu jam berapa. Jadi misalnya orderan goreng teman-teman itu ramenya di jam berapa, misalnya dari jam setengah 7 sampai jam 9, kemudian areanya di daerah mana, misalnya di dekat-dekat sekolahan atau kampus-kampus yang mana. Jadi teman-teman sesuaikan dengan riwayat teman-teman ya. Jadi riwayat itu perlu dipelajari karena memang kita bukan ojek pangkalan ya, kita ngojek pakai sistem. Jadi kita harus tahu dengan akun kita, paham dengan akun kita. Kalau kita cara ngojeknya seperti ojek pangkalan ya, kita akan susah dapat orderan ya. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, kalau saya ya, kalau akun lagi anyep atau lagi gabung parah ya, usahakan teman-teman ya setiap kita mendapat orderan ya, dapat orderan, usahakan maksimalkan pelayanannya yang sebagus-bagusnya ya. Kalau bisa sebelum menyelesaikan order itu dikasih apa ya namanya, ucapan lah ya. Karena kalau kita ngirim ucapan sebelum sebelum orderan itu kita selesaikan, biasanya CS itu membaca. Mudah-mudahan dengan seperti itu, dengan pelayanan yang baik, kemudian kita sebelum kita menyelesaikan orderan kita kasih ucapan yang bagus ya ke CS, itu bisa nantinya kita bisa dapat penilaian yang baik ya. Usahakan setiap orderan gimana caranya supaya bisa dapat bintang 5, karena itu juga kalau menurut saya sangat berpengaruh juga ya. Ketika akun kita itu gagunya parah sekali, kemudian misalnya sehari kita dikasih 2-3 orderan, kemudian kok kita 2-3 orderan itu malah dapat rating yang jelek, misalnya bintang 1 kah dari CS ya, itu juga akan malah merusak akun kita ya. Bukannya hari berikutnya malah dapat orderan yang lebih lagi dari hari sebelumnya, misalnya naik ke 4 atau ke 5, bahkan malah nanti bisa nggak pecah ya. Jadi seperti itu teman-teman. Sekali lagi, benar yang disampaikan Bang Jepret-Jepret ini ya, pelajari riwayatnya betul-betul di akun teman-teman, kemudian fokuskan di satu layanan order atau maksimalkan di di 2 layanan lah maksimal itu kalau saya ya. Jadi kalau saya layanan yang lain tuh saya off-kan. Kemudian teman-teman juga bisa menerapkan nih ya, kalau untuk yang di kota-kota besar bisa kalau mau ambil nyortir argo ya, misalnya kalau argo panjang ya konsisten argo panjang terus, kalau argo under atau argo pendek ya konsisten argo under terus ya. Jadi karena Gojek itu kalau sistem kan membaca kebiasaan kita ya. Misalnya kita kebiasaannya itu nariknya mayoritas orderan kita di akun kita itu goret. Kemudian kita orderannya yang kita ambil itu cuma orderan trek jauh, misalnya argo-argo yang besar. Nah, itu biasanya kalau layanannya sudah misalnya satu layanan fokus, riwayatnya kuat, riwayatnya mengakar, kemudian juga argonya juga misalnya konsisten. Kalau argo panjang terus, itu malah biasanya ya walaupun nyortir, walaupun cek performanya itu hancur, biasanya orderannya itu bisa stabil ya, bisa lancar ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini ya. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu nonton di video saya. Sekali lagi mohon maaf ya, karena banyak sekali kekurangan, karena saya minim alat juga ya untuk konten. Jadi cuma punya satu HP yang saya gunakan untuk narik, dan tripod pun nggak punya. Kemudian mic yang ditaruh di sini itu juga nggak punya. Jadi makanya itu saya jarang bikin video live on beat di jalan ya, karena suaranya itu kalah bisingnya dengan suara motor atau suara mobil di jalanan ya. Oke teman-teman, terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.